Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dayal Mareta, NPM 1811030403. Perkenalkan, nama saya Kinanti Okvisa Fitri, NPM 1811030372. Perkenalkan, saya Nurul Jayanti Kusuma, NPM 1811030430. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan. Pengertian sistem secara umum yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Syarat-syarat sistem. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana dan ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Ada 3 elemen sistem. 1. Masukan. 2. Proses. 3. Keluaran. Setiap sistem informasi memiliki tujuan utama yang umum. Ada 3 macam, yaitu 1. Mendukung fungsi pengurusan manajemen. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas di antara para anggota untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur organisasi. Dalam organisasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu: pertama, adanya tujuan bersama. Yang kedua, adanya kerjasama 2 orang atau lebih. Yang ketiga, adanya pembagian tugas. Yang keempat, adanya kehendak untuk bekerja sama. Struktur organisasi. Faktor-faktor yang menentukan perencanaan struktur organisasi yaitu: 1. Strategi organisasi pencapaian tujuan. 2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. 3. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka, juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari: pertama, spesialisasi kegiatan. Yang kedua, koordinasi kegiatan. Yang ketiga, standarisasi kegiatan. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Yang kelima, ukuran satuan kerja. Bentuk-bentuk organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Organisasi garis. Merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana, diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu: organisasinya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling mengenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi. 2. Organisasi garis dan staf. Dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan jumlah karyawannya banyak. Yang ketiga, organisasi fungsional.
Organisasi yang disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir yaitu yang keempat, organisasi panitia. Organisasi dibentuk hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi tersebut. Apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem adalah sebagai perluasan dari metode pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Nah, ini adalah elemen-elemen sistem konseptual. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya, di tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan suatu kontroversi secara memadai. Pertama, mengenali kontroversi. Kedua, menimbang klaim alternatif. Ketiga, membentuk penilaian. Untuk pendekatan sistem itu sendiri merupakan serangkaian langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah itu pertama-tama dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan sistem yaitu: pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Kedua, mengenal sistem lingkungan. Ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Keempat, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam satu ukuran tertentu. Setiap bagian dari sistem dianalisis secara berurutan, di mana dalam poin ini terbagi dalam 7 elemen, yaitu: pertama, mengevaluasi standar. Kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Ketiga, mengevaluasi manajemen. Keempat, mengevaluasi pengolah informasi. Kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Keenam, mengevaluasi proses transformasi. Ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Penerapan pendekatan sistem, prosedur-prosedur yang seringkali diusulkan dalam menerapkan pendekatan sistem sangatlah bervariasi di dalam tahapan-tahapan metode ilmiahnya. Penerapan pada tahap pertama ada pernyataan tujuan. Di sini jelaslah makin kompleks suatu sistem akan lebih sulit untuk menentukan tujuannya. Tahap kedua yaitu sintesa. Dalam menerapkan pendekatan sistem, sintesa berarti mengombinasikan bagian-bagian atau elemen untuk membentuk satu kesatuan. Tahap ketiga yaitu evaluasi pendekatan sistem. Pada tahap ini menilai setiap sistem alternatif sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang ditentukan. Tahap keempat yaitu pemilihan. Pada tahap keempat pendekatan sistem, kita melaksanakan pemilihan terakhir dari beberapa alternatif sistem berdasarkan pada hasil penelitian kita. Tahap kelima yaitu penerapan. Pada tahap kelima yang juga merupakan tahap terakhir dalam pendekatan sistem adalah penerapan sistem. Ini merupakan arah di mana kita pada akhirnya akan menemukan sebaik atau seburuk apa sistem kita sebenarnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Itu dia sedikit materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.